Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Madani, bagaimana nih kabar kalian nih di rumah? Mudah-mudahan sehat ya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kembali lagi nih bersama kami di Madani Podcast di channel MDN TV. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku host izin perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Afnan Alif, asal dari Luwuk. Jadi saya sekarang itu sudah berada di kelas 7 SMP Tersaintek Al-Madani. Jadi pada kesempatan kali ini saya menghadirkan salah satu nih santri di pesantren Al-Madani. Boleh perkenalan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Adhan, bisa dipanggil Fairuz. Saya adalah salah satu santri yang menduduki kelas 7 SMP Tersaintek Al-Madani Sinjai. Oh, jadi Akhi Fairuz ini kalau boleh tahu udah kelas berapa ya? Kelas 7. Asalnya dari mana? Asal saya tuh dari Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, di Jalan Gunung Lompo Batang. Oh, jadi Akhi Fairuz ini asalnya dari Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara nih. Jadi Akhi Fairuz ini saya panggil ke acara podcast Al-Madani kali ini sebagai bintang tamu untuk membincangkan tentang apa sih artinya jadi santri yang berilmu. Jadi sebelum masuk nih di inti acara kali ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Akhi Fairuz. Dulu Akhi Fairuz ini sebelum masuk di pondok pesantren Al-Madani nih, apakah sudah pernah sih Akhi Fairuz ini mendaftar di pondok lain? Ya, saya sudah pernah mendaftar di salah satu pondok di Kabupaten Bone. Oh, jadi Akhi Fairuz ini sebelum masuk di Al-Madani sudah pernah mendaftar di pesantren lain ya? Ya, Oh. betul. Itu Akhi Fairuz masuk ke pondok itu kemauan sendiri atau kemauan orang tua sih? Kalau masuk pondok nih ya, Iya, iya. kemauan saya dan kemauan orang tua gitu. Jadi Akhi Fairuz ini masuk pondok itu kemauan sendiri dan kemauan orang tua. Ya, Jadi sama-sama mendukung gitu. ya sama-sama gitu. Jadi Akhi Fairuz ini berikan dong alasannya kok pengen masuk sih di Al-Madani. Saya tuh ingin masuk di Al-Madani ini karena Al-Madani itu kan pernah sosialisasi gitu ke sekolah saya nih. Iya, iya. Sekolah terus dia tuh kasih saya formulir nih. Saya baca tuh formulirnya. Wah, ada sains dan teknologinya nih. Nah, Iya, iya. saya tertarik nih. Karena kan sains dan teknologi yang pertama itu di Sinjai itu Al-Madani nih. Nah, saya pun kasih lihat nih brosurnya ke orang tua saya nih. Nah, berbincanglah saya dengan orang tua saya. Nah, orang tua saya pun mendaftarkan saya lalu membawa saya tes gitu. Oh, jadi Akhi Fairuz ini pertama kali melihat brosur Al-Madani ini udah langsung tertarik gitu. Ya, karena itu sains dan teknologinya dan dibarengin juga dengan agamanya gitu. Oh, jadi Al-Madani ini pesantren pertama yang berbasis teknologi dan sains di Sinjai. Ya, Oh, jadi kita langsung masuk aja nih di inti perbincangan kali ini nih. ya. Jadi saya mau bertanya nih kepada Akhi Fairuz. Apakah setiap santri itu wajib memiliki ilmu atau enggak sih? Menurut saya setiap santri itu wajib sih memiliki ilmu. Karena contohnya nih di zaman sekarang nih kan itu seperti teknologi nih. Ya, ya, ya. Ilmu teknologi ini kan udah berkembang pesat nih. Yang mana seperti di Jepang sana tuh kan robotnya tuh Akhi tahu kan di robotnya itu sudah banyak yang menggantikan peran kerja manusia gitu. Iya, iya, iya. Nah, selain itu kita menuntut ilmu juga ini adalah kewajiban kita karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, menuntut ilmu dikatakan juga di mahfudhat nih ya akhi, Iya, bahwa
tuntutlah ilmu dari kamu buayan. Nah, buayan itu berarti kita dari kecil hingga liang lahat, berarti hingga kita meninggal gitu. Jadi kita itu mencari ilmu dari kita lahir nih, dari bayi hingga ke kita meninggal. Ya. Jadi apakah ketika kita mencari ilmu itu cuman di kelas doang atau enggak? Enggak, ilmu itu bisa banyak tuh. Bisa di luar kelas, contohnya nih, Akhi suka kan main bola nih. Suka. Nah, Akhi pasti kalau ngelihat orang main bola nih, pasti ngelihat cara tendangnya gitu. Iya. Cara nge-save bolanya tuh kan, Akhi Iya, kan iya. kiper nih ya. Nah, terus bukan cuman ilmunya, pengalaman juga kita harus banyakin dan jam terbang kita nih biar kita makin matang gitu. Oh, jadi ilmu itu tidak di kelas doang ya? Ya, bisa juga di Banyak luar, ilmu yang di luar, kayak misalnya kita bermain bola, futsal atau lain-lain. Ya, Jadi apakah ilmu saja nih yang harus dimiliki santri atau masih banyak lagi nih? masih ada. Salah satunya nih hafalan nih. Oh, hafalan ya. Nah, hafalan kan itu yang paling dikenal oleh masyarakat nih, contohnya perpulangan. Iya. Akhi ini pasti pernah dong ditunjuk jadi imam nih di pas perpulangan. Iya sih, pernah. Nah, Akhi itu jadi imam pasti pakai hafalan kan? Iya, pakai. Tidak mungkin dong Akhi ini sholat tanpa bacaan Al-Quran gitu. Nah, dan juga ketika kita membaca Al-Quran itu, semakin kita banyak membacanya, otomatis kita jadi banyak menghafalnya juga nih. Dan kan Al-Quran juga itu sebagai syafaat kita di akhirat kelak, yang menerangi kita di akhirat kelak gitu. Oh, jadi selain ilmu itu masih ada lagi yang diwajibkan untuk santri nih, Ya. hafalan. Karena pasti kan biasanya santri itu biasanya kalau perpulangan itu, kalau pulang ke kampung kan biasanya pergi sholat di masjid, itu biasa disuruh imam. Ya, Oh, jadi hafalan itu biasanya targetkan berapa juz nih untuk akhir versi ini, biasanya berapa juz nih? kalau saya sih semester ini maunya 2 juz gitu. Oh, 2 juz saja. Ya, Jadi kalau kita di pesantren itu apa sih yang paling ditekankan untuk para santri? yang ditekankan para santri itu yang pertama bukanlah ilmunya dulu nih, Iya, tapi adabnya nih. Oh, adab ya? Ya betul. Karena al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kita ini sebagai santri, ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat nih. Iya. Nah, kita ditahu sebagai santri, pasti kita ketika melakukan satu kesalahan atau bahkan banyak nih, pasti kita langsung dikritik, santri kok begitu, santri kok stylenya begitu nih, santri kok keluyuran terus tengah malam. Nah gitu. Oh, jadi salah satu yang paling dinilai oleh warga nih ketika santri pulang itu adabnya ya? Ya, Karena ketika misalnya nih santri itu keluar itu dari rumahnya, misalnya kan keluar kayak pergi balap-balapan, nongkrong hingga larut malam. Biasa juga saya ini biasa melihat itu, biasanya santri itu kalau pulang kerjanya biasanya nih di pesantren lain nih saya pernah lihat nih kayak ngerokok gitu. Jadi salah satu yang ditekankan bagi santri itu adabnya. adabnya, karena kan kita tahu sendiri kan di semua pondok tuh kan pasti adabnya nih. Iya. Nah, adab itu kan bisa kepada ustaz kita nih, kepada kiai kita, guru-guru kita yang membimbing kita nih, kepada orang lain nih, misalnya ada tamu nih dari luar nih dan datang ke pondok kita. Nah, kepada teman pun kita juga memiliki adab nih. Nah, jadi adab itu yang paling ditekankan nih. Percuma akhi pintar, tapi kalau adab akhi itu tidak ada, itu sama dengan saja nol gitu. Oh, jadi di pesantren itu tidak melihat dari ilmunya. Ya, tapi melihat dulu dari adabnya. Oh, jadi ketika santri tidak memiliki adab itu sama halnya dengan nol. Ya, Seandainya santri itu memiliki ilmu dan adab, itu hampir namanya santri mendekati santri yang memiliki adab dan ilmu yang sama. Itu adalah salah satu
yang disukai oleh ustaz ya. Ya bukan cuma ustaz sih, semua yang suka, masyarakat pun juga suka nih. Nah itu kan kalau ilmu tuh kan kalau kita susah tuh mencari ilmu kan bisa diasah terus otak kita ini nih. Iya, iya. Tapi kalau adab kita itu kan dari diri kita sendiri nih. Nah otomatis contohnya nih ada orang nih yang ia dari kecil hingga dewasa adabnya nih etika atau apapun akhlaknya nih susah banget nih diubah, ya nakal, keluar keluyuran tengah malam nggak jelas gitu dan sebagainya tuh. Nah, itu ketika ya ingin merubahnya itu sangat susah nih. Nah, karena apa nih yang membuat dia begitu? Karena bisa jadi faktor lingkungan di luar. Nah, makanya dari itu orang tua kita nih, orang tua akhi, orang tua saya juga nih memasukkan kita ke pondok nih karena ingin mementingkan adab kita di nomor satu dulu nih, baru kemudian ilmunya juga menyusul nih, gitu. Oh, jadi adab itu tidak bisa atau susah banget nih untuk dirubah dari kita kecil. Karena kalau kita mulai dari kecil itu adab kita sudah buruk, itu pasti dewasa buruk juga kan? Ya, ngikut dia karena di dalam diri kita sendiri tuh adab. Oh, jadi adab itu tidak bisa dirubah oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Ya, Oh, jadi kenapa sih adab itu begitu penting banget buat santri? karena itu yang saya katakan tadi, kita itu yang pertama tuh dinilai masyarakat adabnya. Oh, Nah, kemudian kalau akhi ini misalnya nih sedang keluar nih lomba nasional matematika, akhi kan suka matematika nih. suka-suka tuh. Nah, pastikan akhi ini pasti mempunyai adab nih kalau lewat depan orang tuh. Nah, itu juga yang dinilai oleh masyarakat. Itu yang disenangi, bukan kayak maaf ya orang di luar sana tuh kan kalau biasanya saya lihat nih kalau lewat tuh main lewat aja, nggak kayak permisi gitu. Oh, jadi kalau di pondok itu adabnya itu sangat penting. Ya, Karena beda dengan orang luar ya. Karena kalau orang luar itu kita lihat biasanya itu cuman kalau lewat di depan orang itu lewat doang. Lewat doang saja. Nggak permisi gitu. Oh. Jadi apa sih perbedaan kita dengan orang luar itu? banyak sih perbedaan kita. Sepertinya mulai dari kegiatan kita nih. Ya, ya. Nah, kita memang beribadah ini kan, contohnya ini ibadah nih, kita memang dipaksa nih agar terbiasa. Tapi kita teratur nih ibadahnya. Seperti sholat 5 waktu kita nih. Ya, ya, ya. Akhirnya pernah nggak sholat 5 waktunya sini bolong? Enggak kan? Nggak pernah sih. Nah, itu bahwa ketika kita masuk pondok, ibadah kita teratur. Terus mengaji kita juga teratur. Nah, kedisiplinan juga nih. Kedisiplinan kita, misalnya ketika kita masuk jam sekian lah, jam 7. Nah, kita harus datang sebelum jam itu. Oh, Berapa menit sebelum itu. Ya, karena ketika kita udah lulus dari pondok itu pasti banyak tuh kita bisa lihat santri yang sukses tuh karena seiringnya yang menjadi santri ia menerapkan tuh kedisiplinan, manajemen waktu, adab dan ilmunya tuh. Dah, kemudian ia memakainya di luar tuh, maka ia lebih gampang tuh maksudnya gitu. Oh, jadi santri itu sudah dilatih dari kecil itu ya, dari awal masuk pondok udah dilatih tuh. Ya, dilatih sejak dini. Ya. Beda sama orang luar. Ya, Oh, jadi santri itu berlaku biasanya kalau udah sukses nih kan, kebiasaannya di pondok itu dibawa keluar. ya, Oh, maksudnya kayak kedisiplinannya itu Ya. dia gunakan nih di tempat lain. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu santri itu memang itu ketika memiliki adab itu memang haruskah dimiliki mendalam atau dasar saja gitu? harus mendalam dong. Karena santri itu kan adabnya yang dinilai. Itu. Oh, jadi adabnya nih. Ya,
Jadi nih para sobat-sobat Madani nih yang di rumah, kami telah berbincang nih dengan Akhi Perus yang telah saya berikan pertanyaan-pertanyaan nih yang telah dijawab oleh Akhi Perus. Jadi mungkin sampai sini saja dulu nih acara podcast kali ini nih. Jadi sebelum saya menutup acara ini, mungkin ada kata-kata dari Akhi Perus untuk para sobat-sobat Madani. Mungkin ya kita ini sebagai santri ataupun penuntut ilmu nih, jangan pernah patah semangat nih, harus tetap semangat untuk menuntut ilmu nih, karena apa yang kita tanam hari ini maka itu pula yang akan kita panen di kemudian hari. Ya. Nah, ketika kita gagal maka jangan langsung berhenti, teruslah mencoba, karena gagal di akhir bukan tentu gagal di, karena bukan tentu kita gagal di awal, bukan tentu kita gagal di akhir. Maaf saya kata. Oh, jadi itu kata-kata dari Akhi Perus ini, semoga bisa membuat para sobat-sobat Madani ini untuk lebih semangat nih untuk mencari ilmu. Jadi mungkin sampai sini saja dulu nih yang sempat kami bincangkan. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf. Jadi saya akhiri dengan ucapan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.